Pernah nggak kalian berpikir, setelah sebuah produk selesai dibuat di pabrik, bagaimana caranya produk itu bisa sampai ke tangan konsumen? Misalnya baut, bearing, atau mesin yang kalian pelajari di TPM. Apakah langsung dari pabrik ke pembeli? Atau lewat toko, distributor, bahkan agen resmi? Nah, disinilah peran strategi distribusi produk. Pada pembelajaran hari ini, bersama saya asistennya Pak Adeke Cibadai, kita akan mempelajari pengertian, jenis, dan contoh strategi distribusi produk, khususnya yang sering digunakan di dunia teknik dan industri. Perhatikan baik-baik, karena materi ini sangat dekat dengan dunia kerja dan kewirausahaan. Distribusi produk adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar produk sampai tepat waktu, dalam jumlah yang sesuai, dengan biaya efisien, dan kondisi tetap baik. Dalam dunia industri, distribusi sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan dan keuntungan perusahaan. Satu, distribusi langsung. Produk dikirim langsung dari produsen ke konsumen, tanpa perantara. Contoh, bengkel mesin menerima pesanan part langsung dari pabrik. UMKM teknik menjual produk lewat media sosial. Kelebihan, kontrol penuh, dan biaya perantara lebih kecil. Kekurangan, jangkauannya terbatas. 2. Distribusi tidak langsung. Produk disalurkan melalui perantara, yaitu agen, distributor, atau toko. Contoh, bearing dijual lewat toko teknik, dan suku cadang mesin dijual melalui distributor resmi. Kelebihan, jangkauan luas serta distribusi lebih cepat. Kekurangannya harga bisa lebih mahal. 3. Distribusi intensif. Produk disebarkan ke sebanyak mungkin tempat. Contohnya, baut, mur, oli mesin dan spare part umum. Tujuannya, produk mudah ditemukan kapan saja. 4. Distribusi selektif. Produk hanya dijual di tempat tertentu. Contohnya, bearing kualitas tinggi dan alat ukur presisi. Tujuannya menjaga kualitas dan citra produk. 5. Distribusi eksklusif. Produk hanya dijual oleh satu distributor resmi. Contohnya, mesin CNC dan alat industri mahal. Tujuannya menjaga mutu layanan dan harga. Dalam dunia teknik pemesinan, setiap produk yang dihasilkan memiliki karakteristik dan nilai yang berbeda, sehingga strategi distribusinya pun tidak bisa disamakan. Untuk produk-produk teknik yang bersifat umum dan sering dibutuhkan, seperti baut, mur, ring, dan oli mesin, biasanya digunakan strategi distribusi intensif. Produk-produk ini disebarkan ke sebanyak mungkin toko teknik agar mudah ditemukan oleh konsumen kapan saja dibutuhkan. Sementara itu, bearing standar yang digunakan pada berbagai mesin umumnya didistribusikan secara tidak langsung, yaitu melalui distributor atau toko teknik. Cara ini membuat jangkauan pemasaran lebih luas dan memudahkan konsumen mendapatkan produk tanpa harus membeli langsung ke pabrik. Berbeda dengan bearing standar, bearing presisi atau komponen mesin dengan kualitas tinggi biasanya menggunakan strategi distribusi selektif. Produk hanya dijual di toko atau distributor tertentu yang dianggap mampu menjaga kualitas penyimpanan dan memberikan pelayanan teknis yang baik kepada konsumen. Untuk produk bernilai tinggi seperti mesin industri, mesin CNC, atau peralatan pemesinan skala besar, strategi yang digunakan adalah distribusi eksklusif. Produk tersebut biasanya hanya dijual oleh satu distributor resmi agar harga, layanan purna jual, dan kualitas tetap terjaga. Selain itu, pada bengkel atau usaha TPM skala kecil yang memproduksi komponen mesin secara custom sesuai pesanan, sering digunakan strategi distribusi langsung. Produk dibuat berdasarkan permintaan konsumen dan dikirim langsung tanpa perantara, sehingga komunikasi antara produsen dan pelanggan dapat berjalan lebih efektif. Dari berbagai contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan strategi distribusi dalam dunia TPM harus disesuaikan dengan jenis produk, nilai produk, dan kebutuhan konsumen, agar proses distribusi berjalan efektif dan efisien. Dalam menentukan strategi distribusi, perusahaan mempertimbangkan jenis produk, harga produk,
target konsumen, biaya distribusi, dan jangkauan pasar. Studi kasus, sebuah bengkel TPM memproduksi ragu mesin dengan harga cukup mahal dan presisi tinggi. Pertanyaannya, strategi distribusi apa yang paling tepat? Kesimpulan, strategi distribusi produk adalah kunci keberhasilan penjualan. Setiap produk memiliki strategi distribusi yang berbeda, tergantung nilai produk, target pasar dan skala produksi. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa strategi distribusi produk sangat menentukan keberhasilan sebuah usaha atau industri. Setiap produk memiliki cara distribusi yang berbeda, tergantung pada jenis produk, harga, target konsumen, dan jangkauan pasar. Oleh karena itu, tidak ada satu strategi distribusi yang paling benar, yang ada adalah strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan produk tersebut. Semoga materi hari ini bisa menambah wawasan kalian, tidak hanya sebagai siswa TPM, tetapi juga sebagai calon tenaga kerja atau wirausahawan di bidang teknik. Terima kasih atas perhatian kalian, mari kita lanjutkan dengan diskusi atau latihan soal. Sampai jumpa dan tetap semangat anak-anak hebat.